Hai Bang, boleh dong perkenalin dirinya dulu. Oke ya. Hmm, Nama Abang Abdul Hafiz Siregar. Sekarang umur 23 tahun. Abang alumni dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Stambuk 2012. Nah Bang, Abang kan Stambuk 2012 nih. Pertama kali masuk FKM itu pilihan keberapa ya Bang? Dan dari jalur mana Bang? Abang masuk dari UMB kelas mandiri. Jadi Abang pilihan FKM itu pilihan kedua. Pilihan pertama ya cita-cita Abang. Boleh dong Bang diceritain kenapa Abang milih FKM gitu Bang pada saat itu sebagai pilihan kedua. Jadi gini ya, kalau di Universitas Sumatera Utara tuh kedokteran itu paling depan. Nah, kesehatan masyarakat tuh fakultasnya, kampusnya itu pas di belakang kedokteran. Jadi abang pikir abang pikir ini ilmunya pasti dekat dan sama-sama kesehatan pula gitu kan. Jadi abang tak kenapa kemarin abang pun baru tahu kesehatan masyarakat itu apa, terus abang pilih aja gitu nomor 2, karena kalau kepilih di nomor 2 kan setidaknya bisa dekat sama kawan-kawan di kedokteran gitu. Dan target abang tercapai sih, abang bisa punya banyak kawan dari kedokteran walaupun belum masuk kedokteran. Terus pengalaman abang ya, kenapa abang pilih itu karena gini, dulu ada namanya tes TPBI. Tes TPBI itu tes semacam tes kelayakan sebelum SNMPTN jalur undangan. Nah, katanya tes TPBI itu bisa membantu atau memperbesar kemungkinan untuk diterima di jalur undangan. Nah, abang ujian tes TPBI-nya itu di FKM USU. Di FKM USU, kalau kalian tahu tuh di gedung B ruang 11. Abang masih ingat kali. Nah, setelah ujian, abang baru sadar kunci abang ketinggalan di kereta di parkiran bawah. Nah, jadi sampai sekarang abang kalau nemu kunci orang di situ lengket di keretanya, di motornya, abang langsung kasih tuh ke satpamnya. Hitung-hitung balas jasa dulu pertama kali abang datang ke situ, kunci abang diselamatkan. Oh, nggak hilang Bang kemarin? Nggak hilang? Enggak. Jadi memang deg-degan juga ya kan. Iya kah? Kampus lagi ujian, udah mau siap tuh, baru teringat apa kuncinya lengket di bawah. Baru abang kumpulin cepat-cepat, baru abang turun ke bawah. Jadi dari sana abang jadi tahu ada fakultas namanya kesehatan masyarakat di USU dan dekat kedokteran pula itu. Makanya jadi pertimbangan abang untuk memilih FKM sebagai pilihan kedua gitu. Kalau biologi sebenarnya abang suka juga, cuma biologi kan itu ilmunya bukan ilmu kesehatan, itu ilmu biologi murni. Jadi gimana nih Bang, perasaan Abang pas pertama kali udah lulus nih, udah menyandang predikat mahasiswa di FKM USU. Kayak mana perasaan ya, Abang? Sebenarnya mana ya? Bersyukur yang pertama ya. Keluarga juga senang karena abang masuk universitas negeri di fakultas yang bagus pula ya, walaupun ya ada sedikit rasa kecewa juga abang belum masuk kedokteran, dan abang coba untuk tahun depan dan tahun depannya lagi abang coba tuh SNMPTN dan SBMPTN, walaupun abang belum keterima sampai abang lulus di FKM. Akhirnya ya abang dapat gelar sementara nih sarjana kesehatan masyarakat. Bang, sebelumnya abang nyoba berapa kali kemarin Bang? Setelah lulus nyoba berapa kali? Setelah lulus, Iya. Di tahun pertama kan jatahnya tuh 3 kali ujian. Sejak lulus SMA jatahnya 3 kali ujian. Di tahun pertama abang nyoba 2 kali. Yang diterima di FKM, ya kan? Abang lanjut kan kuliah di FKM, abang kuliah di FKM dengan rajin lah ya. Semester pertama tuh. Nah, tahun keduanya abang ujian lagi, tapi satu aja. Abang ujian SBMPTN, UMB-nya nggak abang ambil. Nah, tahun ketiga abang ujian 2 kali lagi. Ujian 2 kali, abang ambil SNMPTN
ngambil UNP. Dua-duanya nggak lulus di kedokteran USU. Oh, kedokteran itu juga yang abang ambil? Ya, abang cuma milih satu. Sejak abang diterima di FKM, abang nggak milih 3 pilihan lagi. Abang pilih satu aja, kedokteran USU. Masuk atau nggak sama sekali, itu pilihannya. Memang berarti udah niat banget ke situ bang maksudnya? Oh niat, nanti kita cerita kenapa abang niat kali. Abang ini, kalau bilang abang sendiri sih, abang ini semi medis. Mau dibilang medis, belum ada background pendidikan kedokterannya. Cuma abang ada pendidikan kesehatan dan ya materi-materi mereka abang baca semua. Dan abang berkawan sama orang itu semua. Nanti itu di akhir nanti mungkin kita bisa bahas bang. Ya. Terus jadi tadi murid tanya abang tes berapa kali kan? Jadi totalnya itu 5 kali. 5 kali abang tes. Dan yang diterima di FKM. Enak sih kuliahnya. Enak. Kalau di USU itu enak. Abang kaget nggak kalau misalnya kalau di FKM itu ternyata banyak ceweknya gitu? Atau memang udah ketebak kemarin bakal memang banyak cewek daripada cowok di situ gitu? Enggak sih. Abang malah sadar kalau FKM itu banyak ceweknya itu di tengah-tengah. Di awal abang kayak santai aja gitu, kayaknya biasa aja gitu, nggak abang perhatiin kali. Karena abang enjoy aja gitu kan. Ternyata, oh iya juga banyak ceweknya nih. Nah, apalagi di peminatan abang nanti, nah itu kan kita next time ya kan. Abang nah udah nyinggung-nyinggung peminatan nih bang, abang peminatan apa nih bang? Nah, mungkin kawan-kawan udah tahu ya, kalau di FKM itu ada 8 peminatan ya, betul kan? Betul, 8 peminatan. 8 peminatan, 7 departemen. Abang di peminatan yang paling langka, kalau abang bilang. Abang di kependudukan dan kesehatan reproduksi. Kenapa bang abang milih peminatan itu bang? Nah, jadi gini ya. Kalau sistem reproduksi itu sistem tubuh manusia kedua yang abang suka. Dulu waktu abang kecil, pertama abang suka kali sistem pencernaan. Dari mulut, masuk ke lambung, begini-begini kan ada panjang-panjang, kelok-kelok usus, itu abang suka kali. Nah, mulai dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD, abang itu mulai tertarik sama kesehatan reproduksi, sistem reproduksi. Nah, sampai sekarang sistem tubuh yang paling abang kuasai dan yang paling abang sukai itu ya sistem reproduksi. Jadi kalau ada buku ensiklopedia, buku kesehatan gitu, pasti abang cari topik yang bagian Kespro-nya, kesehatan reproduksi. Kalau mau majalah pun, mau bagian konsultasi, abang baca konsultasi itu pasti konsultasi kesehatan reproduksi. Di situ abang mulai belajar, itu bahkan sebelum abang kuliah. Jadi abang udah ada persiapan sih sebenarnya. Nah, giliran di FKM ada pula peminatan yang namanya kesehatan reproduksi. Ya nggak abang kasih kendor, pasti abang. Ya kan? Bang, boleh tanya nih kan, apa yang misalkan yang tadi udah abang buat kan itu alasan-alasan memang masuk Kespro kenapa gitu kan? Tapi kalau yang menyangkut dengan kedokteran bukannya lebih dekat ke EPID ya daripada Kespro kayak gitu. Makanya memang abang nekat nih memang masuk Kespro dan walaupun dikit nih orang yang di dalam langka gitu kan, sedikit penggemarnya tapi tetap ingin masuk ke dalam gitu. Apa nih yang membuat? Jadi abang bikin prioritas kemarin. Karena Kespro itu langka, abang mikir-mikir juga. Betul ya, aku mau sendirian di sini kan. Karena abang udah cari kawan-kawan untuk ngajak ke peminatan Kespro biar abang gak sendiri gitu loh, ya kan. Gak ada kawan yang mau. Jadi abang kasih pilihan lain. Abang pilih itu yang kedua EPID dan yang ketiga Tapi abang tanya sama Ibu Erna, bagian sekretariat di Departemen Biostatistika dan Kesehatan Reproduksi. Itu abang tanya, Bu, saya mau daftar Kespro, tapi saya sendiri nih, kawan-kawan saya nggak ada yang mau daftar. Dari ratusan pendaftar yang masuk peminatan semester itu, nggak ada yang mau daftar, gitu kan. Abang bilang, Bu, boleh nggak saya diterima nih? Kan Ibu yang menentukan. Beliau bilang,
Ya nggak apa-apa, itu hak kamu katanya. Oh, masukkan aja kalau udah kayak gitu. Nah, seru, tanya lah. Kalau murid tanya, abang cerita kan kayak mana di Kespro sih. Suka kali abang. Dan gara-gara itu abang terkenal satu fakultas. Iya bang. Ya. Ini boleh cerita dikit ya. Aku pertama kali tahu abang atau kenal abang itu, kalau nggak salah pas Muri masih maba. Abang kalau nggak salah jadi 2015. Oh iya, 2015 Iya, kami yang megang. Iya. Yang megang kan. Baru pas diperkenalkan kan panitia satu-satu tuh kan. Abang ini Kementerian Kespro, dia sendiri kita, kok mau abang ini sendiri di sana? Privat dong kayak gitu. Tiap hari privat gitu nggak belajar. Iya. Jadi itu ya untuk teman-teman yang mau tahu dulu abang gimana. Pertama tuh makanya abang terkenal tuh gini. Kespro itu sebenarnya bukan abang sendiri. Ada senior-senior abang di Kespro. Cuma senior-senior itu selalu mempunyai dua ciri. Yang pertama dia perempuan, selalu perempuan. Yang kedua dia lulusan D3 kebidanan. Oh, selalu gitu. Ekstensi ya? Ya, belum ya ekstensi, kelas ekstensi yang sekarang udah nggak ada lagi di FKM. Ya kan? Dulu ada namanya kelas ekstensi dari D3. Gini, abang lulusan SMA pertama yang masuk Kespro, laki-laki pula, sendiri Pak. Ya terkenal, wajar aja sih kalau gitu ya kan. Nah, orang mikirnya ini orang gimana ya kok apa kali atau apa gitu, kok kali ya. Tapi apa sih kalau lingkungan akademik fine-fine aja, kalau memang dilihatnya kita suka sama bidang ilmu itu, ya malah apresiasi. Iya bang. Abang pertama nggak ngerasa minder gitu, apalagi kan mereka dari kebidanan kan, udah banyak tuh sebelumnya mempelajari Kespro gitu kan, sedangkan abang masih tamat SMA dan cowok pula gitu masuk ke situ gitu, berjuang untuk bisa agar sama seperti orang itu, nggak minder kalau diajak berdiskusi dengan orang itu, gimana? Enggak sih, enggak. Karena yang seperti yang abang bilang tadi, abang dari SMP mulai, sejak SD kelas 6 lah, mulai SD kelas 6, SMP, itu abang bacain buku abang SMP dulu, buku kebidanan, bagian Kespro, atau buku kedokteran yang bagian objin, udah abang bacain itu, walaupun abang belum ngerti 100%. Nah, waktu kuliah, abang udah mulai tuh. Jadi abang waktu ke perpus tuh, di lantai 4, kan di lantai 4 ada buku kedokteran, sebelahan sama buku kesehatan masyarakat. Abang lebih sering baca buku kedokteran. Itu yang tebal-tebal itu bagian Kespro-nya selalu abang baca. Jadi gimana ya? Mungkin kakak-kakak itu yang di Kespro, yang dari D3 kebidanan mungkin ngerti ya untuk praktek. Cuma kalau diskusi nggak bisa ngerti. Abang kalau bilang diri abang sendiri itu hyper anti mainstream. Jadi kalau lama kali, kalau biasa-biasa aja gitu, nggak nyaman abang rasanya. Beda sendiri itu enak, saingannya sedikit, terus kalau dibutuhkan orang kesini kita kan, karena kita sedikit, dan satu lagi bonusnya jadi terkenal gitu, walaupun abang nggak merencanakan terkenal gitu ya. Dulu ya waktu abang kuliah, sekarang udah lulus, udah nggak tahu lagi maba-maba itu kan. Sekarang Kespro udah apa, udah lumayan rame lah, lumayan rame dengan catatan itu sekitar 10 orang itu udah rame, dan ada cowoknya satu, itu udah hebat gitu. Itu udah hebat. Kalau dibanding abang dulu cuma satu orang ya kan, dibanding peminatan lain ya, untuk teman-teman yang belum tahu tuh, peminatanmu peminatan apa? Biostat kami dua-dua Bang. Oh Biostat. Di Biostat setahu abang kira-kira mirip juga ya sama Kespro, sekitar 10-15 orang. Iya, langka banyak ya. Ya kan? Tambuk saya cuma 6. Cuma 6 ya. Nah, kita tuh, untuk teman-teman yang belum tahu tuh, di FKM ada 7 departemen dan 8 peminatan. Semua masing-masing satu departemen, satu peminatan. Kalau di FKM USU
itu cuma satu departemen yang 2 peminatan, ya kan? Yaitu satu biostat, peminatan kalian, sama digabung sama peminatan abang. Karena kita sikit, gitu kan? Karena sikit, kita dibawahi oleh satu departemen yang sama. Kalau di K3 atau di Kesling, apalagi AKK itu bisa sampai puluhan orang, hampir 100 tuh. Bayangin, ya kan? Kalau kita cuma 6 orang, 5 orang, 10 orang. Tapi kan lebih enak belajar jadi Bang. Lebih enak. Lebih enak. Masuk dia. Pas ujian pun lebih dahsyat. Mau nyontek nggak bisa. Iya Pak. Abang Kelas sendiri. Lanjut nih ya. Oke. Jadi Bang, gimana Bang? Kan Abang selama di Kespro nih Bang. Jadi boleh dong Bang ceritain gimana pengalaman skripsiannya. Biar siapa tahu kan ada kawan-kawan yang lagi skripsian ini. Biar terbuka pikirannya itu. Silakan Bang. Abang nih ya. Sebenarnya hampir kemlau. Hampir sama stempel kita. Iya, tapi kalau nggak ada skripsi, kalau ada skripsi, Kenapa? jadinya mahasiswa abadi. Abang skripsi itu 3 tahun. Tapi abang suka sih, karena abang dapat judul yang abang mau. Jadi abang ajukan beberapa judul sama Profesor Heru, kepala Departemen Kesehatan Reproduksi kemarin, dan beliau pilih topik yang paling abang mau. Maksudnya sengaja abang bikinkan satu topik anti mainstream biar beliau milih itu. Ternyata iya, beliau milih itu. Topiknya itu tentang sirkumsisi perempuan. Kalau kalian tahu nama lainnya sunat perempuan. Itu salah satu masalah di Kespro yang akan dibahas. Karena kalau sirkumsisi laki-laki itu udah nggak perlu dibahas lagi dari sisi kesehatan masyarakat atau kurang penting dibahas. Ceritain lah Bang, kayak mana Abang nyusun skripsinya, kenapa bisa sampai 3 tahun? Iya, apa yang membuat gitu? Abang ada masalah sama semangat. Jadi semangat abang hilang gitu. Terus abang juga rasanya benci gitu. Udah kita bikin sesempurna mungkin, nggak ada salah titik koma, udah kita bikin sebagus-bagus mungkin. Ya sama dosen dicoret-coret sama beliau. Abang pala itu nggak tahan abang. Rasanya setiap kena coret down, hilang 1-2 bulan. Dosen sampai marah sama abang, tapi alhamdulillah beliau termasuk dosen yang baik sama mahasiswanya dan gampang dijumpai. Cuma abang aja masalah di abang, bukan masalah penelitian atau masalah di dosennya. Abang jackpot dapat itu Dr. Sri Rahayu Sanusi sama Ibu Maya. Ya. Kira-kira apa yang bisa abang bagikan di saat yang kan tadi kan kita udah ngerjain hasil kita, tiba-tiba dicoret-coret gitu kan, makanya sampai menghilang 2 bulan itu gimana kita cara ngatasi hal seperti itu biar bisa bangkit lagi gitu Bang? Karena kalau abang ya abang konsultasi ke dokter terakhir dan abang dikasih obat udah sampai kayak gitu ya, karena nggak main-main kan. Abang udah abang bilang tadi, abang tuh sebenarnya tahu kedokteran walaupun beberapa topik aja, khususnya kesehatan reproduksi, ya kan di kedokteran ada itu namanya obstetri dan ginekologi juga, itu untuk cewek. Kalau untuk cowok juga ada andrologi kan, untuk cowok itu abang tahu, dan abang tahu juga sedikit masalah tentang kejiwaan gitu kan. Jadi abang pikir ini kayak salah, ya udah abang ke rumah sakit tes, tutup ternyata ya memang ada salah. Jadi abang dikasih obat. Sejak dikasih obat itu skripsi abang nggak lancar-lancar kali, tapi
ya 10 kali lebih cepat lah. Nah, gitu. Dan abang ternyata dapat juga. Jadi kami gini, ada namanya di WA abang ada grup namanya grup penakluk DO, ya kan? Jadi isinya semua mahasiswa yang hampir DO, termasuk abang. Nah, di grup itu ada satu orang juga yang terpaksa minum obat juga, gara-gara skripsi ini. Nah, itu ya sebagai masukan lah buat teman-teman ya kan. Kalau selama masa studi ada yang tidak wajar, atau ya bolehlah baca-baca tentang kejiwaan, tentang depresi atau tentang apa. Mana kalau udah mengganggu kali bisa konsultasi dokter. Karena apalagi kita kesehatan masyarakat, mahasiswa kesehatan masyarakat. Kalau kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri, gimana kita menyelamatkan orang? Ya. Iya. Abang bertahan, abang kerjain, karena abang suka kali berpikir. Tentang perempuan itu abang apa ya? Itu anti mainstream dan kenapa abang klop? Ya kan? Itu abang kejar kali, walaupun dari yang direncanakan seharusnya 2017 penelitian jadinya 2018 dan abang selesainya 2019. Penelitian di 2018 selesai di 2019. Ya, mungkin kalau mau bahas tentang itu, tentang topik itu, bisa kita bikin video yang lain ya kan? Iya, Mas. Kita bahas yang lain. Abang sekarang juga buka apa loh? Buka konsultasi. Abang udah bikin kartu nama. Kalau ada yang mau konsultasi kesehatan reproduksi, bisa sama abang. Walaupun abang belum ada pendidikan konsultan, itu bisa. Mau bikin pembicara seminar juga bisa. Abang bakal gila-gilaan. Karena orang kebanyakan kalau ngobrolin kesehatan reproduksi itu malu, gitu kan? Iya. Iya. Kalau abang bisa di setel malunya. Bukan abang nggak punya malu ya, bisa di setel. Bisa kita turn off kan untuk sementara. Karena kalau belajar pakai malu-malu, nggak dapat ya. Nanggung gitu ya kan, Bang? Pernyataan WHO yang mana Bang yang abang nggak setuju? Nah, ya WHO itu melarang reproduksi perempuan, melarang sunat perempuan secara mutlak. Padahal ada satu prosedur yang bisa dilakukan untuk reproduksi perempuan dan itu tidak berbahaya dan itu ada manfaat. Seharusnya itu salah satu prosedur itu di-excludekan dari pelarangan-pelarangan. Jangan dilarang secara mutlak. Abang punya referensi. Dan abang udah tuangkan itu di skripsi abang. Abang tuangkan itu di skripsi abang. Ya gitu. Dan abang juga tulis artikel di rancah.com. Rancah.com judulnya sunat perempuan dari sisi medis. Sekedar tahu atau pernah dengar. Itu abang paparkan semuanya ada di situ. Silahkan baca kalau mau tahu. Nah Bang, selain konsultan untuk kesehatan reproduksi nih, sekarang pekerjaan abang apa Bang? Jadi abang baru diterima kerja nih, jadi agen asuransi aja. Kan? Itu kata bos saya sih, sebagai abang. Jadi bantu orang. Nah, menurut abang, Kesmasnya pun terpakai gitu. Pendidikan sarjana kesehatan masyarakatnya itu terpakai. Bang, kalau misalnya kan begitu kita tamat, kan dari mahasiswa ke nyari pekerjaan itu kan situ yang lagi yang susah-susahnya gitu kan. Pas saat abang baru pertama kali kemarin sidang dan tamat itu sampai ke tahap gimana gitu untuk menenangkan psikologi kawan-kawan udah pada kerja sedangkan kita belum, atau untuk melalui tahap itu seperti apa kemarin? Nah, kalau abang nggak bisa untuk teman-teman yang nonton video ini, kalau ada masalah yang sama, abang cerita abang ya. Kalau kalian punya masalah,
itu lebih bagus konsultasi ke ahlinya, karena abang bukan ahli psikologi atau ahli kejiwaan. Dan jujur, waktu abang dulu yang seperti yang Muri bilang, abang dulu stres ngelihat kawan lulus, kawan wisuda, nikah, udah punya anak, ya kan? Nikah. Abang bisa kalau lagi parah, ya, abang bisa sampai 22 jam sehari tidur. Dan abang nggak bisa kontrol pikiran abang, itu gimana coba? Harus pakai obat kan kalau udah kayak gitu. Iya. Nah, kawan-kawan yang lain itu mungkin kejadian juga sama abang. Jadi ya kalau kira-kira udah tidak wajar begitu, konsultasi sama ahlinya. Sama seperti kalau ada masalah kesehatan reproduksi, konsultasilah sama ahlinya. Jangan modal Google boleh, cuma kalau udah ada masalah khususnya udah kejadian sakitnya, artinya kalau definisi sehat itu kan sejahtera secara fisik, sosial dan mental. Kalau udah sakit, apapun itu sakitnya, itu jangan modal Google. Modal Google hanya digunakan untuk preventif. Abang ulangi, modal Google hanya digunakan untuk preventif. Kalau untuk kuratif, jangan pernah coba-coba gunakan Google. Karena tubuh Anda berharga. Konsultasilah ke ahli. Dan abang melakukan itu. Dan abang selamat. Sampai sekarang tapi masih minum obat. Kalau obat kejiwaan itu dia nggak bisa minum terus langsung sembuh. Agak lama ya.